Kepintaran Fadlizon saat sindir intelijen soal demo Jokowi Endgame. Ditulis X Hardy di siword.com. Tidak adanya aksi demo bertajuk Jokowi Endgame patut kita apresiasi, karena kalau sampai terjadi, peluang rusuhnya cukup tinggi dan bisa memperparah situasi wabah pandemi yang sedang melanda di Indonesia. Meskipun promosi aksi ini begitu gencar dilancarkan di media sosial atau medsos dan sedikit mencekam, tetapi semua berakhir dengan kegagalan. Di tengah proses, rupanya percakapan dan terduga provokator sudah ketahuan belangnya. Bahkan beberapa sudah ditangkap untuk diselidiki lebih lanjut oleh aparat keamanan. Meskipun begitu, sebagai antisipasi terhadap seruan aksi ini, ribuan personil gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan. Para personel itu pun menjaga kawasan sekitar Monumen Nasional atau Monas hingga Gedung Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Hingga Sabtu sore tak ada satupun aksi demo terjadi di ibu kota Jakarta. Menanggapi aksi demo yang gagal terjadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Bung Fadlizon pun melontarkan kritikan atau sindiran. Melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya, dia menyinggung soal petugas intelijen. Menurutnya, ia menanyakan ketersediaan aparat intelijen untuk memprediksi aksi demo itu. Ini bikin malu dunia intelijen. Memangnya tidak ada intel lagi. Kok bisa heboh demo Jokowi Endgame tetapi tidak ada demonya? Apakah ini gladi resik? Kira-kira ini nyinyiran Bung Fadlizon yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa, kita akan berikan hadiah ucapan terima kasih. Maaf, begini ya, Bung Fadlizon sepertinya terlalu memandang sebelah mata intelijen kita. Dipikirnya intelijen tertipu oleh seruan soal aksi demo Jokowi Endgame. Disinilah perbedaan yang sangat nyata antara otak tukang nyinyir dengan otak yang pakai logika. Kalau intelijen semudah itu tertipu, percayalah Indonesia ini sudah dari dulu diobrak-abrik sampai hancur lebur. Apakah mungkin kelompok kecoak bisa menggelabui intelijen? Rupanya Bung Fadlizon ini seolah ingin secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa intelijen ini adalah sekumpulan orang tak becus dan amatiran yang bisa dikelabui segampang mengelabui bocil bodoh. Begitukah? Kalau sekelompok kecil orang bisa menang dari intelijen, bisa dibayangkan negara lain bisa dengan mudah menghancurkan negara ini. Bahkan kelompok sakit hati yang bernafsu berkuasa pun sudah cukup mampu untuk mengobrak-abrik negara ini. Bung Fadlizon ini membuktikan kalau orang ingin nyinyir tidak perlu pintar, tidak perlu pakai logika, tak usah fokus pada nalar. Cukup nyinyir saja meski kedengaran bodoh. Sayangnya, dan yang paling memalukan adalah dia adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah yang menjadi masalahnya. Anggota DPR tetapi ngomongnya mirip anak-anak. Sembarangan dan tidak dipikir sebelum bicara. Justru yang benar adalah demo ini gagal karena mungkin ada campur tangan intelijen. Demo ini tidak bisa dianggap main-main. Melihat pola sebelumnya, hampir bisa dipastikan akan diusahakan rusuh. Sewaktu demo tolak PPKM di Bandung saja, ada orang yang ditangkap karena membawa senjata tajam. Itu mau demo atau mau perang ya? Sebelum aksi Jokowi Endgame terjadi,
beredar screenshot briefing lewat grup WhatsApp. Buktinya sudah jelas, ada 2 orang yang ditangkap. Bahkan diketahui ada pertemuan lewat Zoom. Apakah ini main-main dan sekedar prank? Ini adalah pertanda kalau demo akan dilaksanakan, tetapi akhirnya gagal. Bisa jadi ada campur tangan intelijen kan? Intelijen bekerja dalam senyap dan diam-diam. Kalau bekerja terang-terangan, tentunya akan ketahuan. Itu bukan intelijen namanya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tahu siapa yang bekerja, dan rahasia serta misterius. Tetapi Bung Fadlizon dengan wawasannya bertingkah seolah tahu semuanya dan nyinyir pula. Masih tidak percaya? Ada nenek-nenek mukanya bonyok karena operasi, tetapi dikatakan Bung Fadlizon bilang kena boge mentah, dikeroyok. Bangga sekali lagi, anggota Dewan bicara seyakin itu dan ketipu mentah-mentah, bukan setengah matang. Miriplah dengan anggota FPI yang pernah bilang pernah menangkap 3 orang yang katanya anggota intelijen. Ini sama saja dengan pengumpulan luar biasa. Lagi pula model Bung Fadlizon ini apapun caranya pasti akan berusaha mencari celah untuk nyinyir. Misalkan demo terjadi dan berakhir rusuh, dia mungkin akan bertanya, kenapa intelijen bisa semudah itu kecolongan? Dan kalau ada pendemo yang terluka, dia mungkin juga mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM. Bung Fadlizon, kapan Anda selesai nyinyir? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.